Halo guys, dengan Mimin di sini kita akan melanjutkan episode keempat skill yang diremehkan yang ternyata sangat OP di tangan orang yang tepat. Ya, kita lanjutkan ini dulu ya guys ya. Ini episode keempat dari manhwa yang Mimin juga kasih judul barusan itu ya. Untuk temen-temen yang komen, Min, Kinlinya mana? Kok nggak lanjut? Ya, tunggu dulu ya. Mimin lanjutkan ini dulu. Nanti mungkin Mimin usahakan upload ya, nyicil-nyicil satu-satu gitu ya. Jadi Mimin maratonin dulu ini, oke? Terima kasih ya, seperti itu. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau tidak suka video ini. Kita langsung ke video gasken. Sangwo yang sebelumnya tertidur, dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan klonnya dan dapat berapa si nomor satu dalam berburu kelinci bertanduk. Sampai di pagi harinya, cerita sudah berpindah di tempat kantor JM agensi berada. Di dalam kantor, Kang Junmu yang sedang melihat ke arah luar, dia masih terharap dengan klon Sangwo yang sedang berburu slime dan kelinci bertanduk. Saat Kang Junmo sedang memikirkan itu, tiba-tiba ada sebuah telepon. Kang Junmo yang mendengar ada suara telepon, dia langsung mengangkatnya. Halo, dengan DM agensi di sini. Orang yang berada di balik telepon langsung bertanya, apakah benar Hunter Jung Sangwoo adalah orang dari agensinya? Kang Junmu yang mendengar itu sontak langsung menjawab, ya benar, apakah ada sesuatu yang terjadi? Orang yang berada di balik telepon langsung menyuruh Kang Junmu untuk segera ke tempat perburuan slime. Orang itu juga memberitahukan kepada Kang Junmu kalau Sangwoo terus-menerus berburu slime selama 24 jam non-stop yang membuat kondisi Sangwoo tidak normal. Kang Junmu yang mendengar itu sontak terkejut. Dia langsung bergegas pergi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan klon Sangwoo yang berada di tempat berburu slime. Sekarang cerita berpindah ke tempat Sangwoo berada. Sangwoo yang baru bangun, dia tidak mengetahui apapun tentang apa yang sedang terjadi dengan klonnya. Sangwoo yang baru bangun langsung mengecek HP-nya. Dia ingin mengetahui apakah ada orang yang menghubungi dirinya di saat dia sedang tidur. Namun dia langsung terbengong saat dia melihat pesan masuk dari klonnya yang nomor satu. Bagaimana tidak dia terkejut? Pesan yang masuk dari klonnya sangatlah banyak, sampai terlihat cahaya yang menyilaukan dari HP-nya yang ada di depannya itu. Kita biarkan dulu Sangwoo yang masih tercengang lur. Sekarang cerita berpindah di tempat dimana berburu slime. Kang Junmu yang baru saja datang langsung terkejut saat melihat apa yang ada di depannya. Bagaimana dia tidak terkejut saat melihat begitu banyaknya tabung yang berisi cairan slime terpampang di depan matanya. Dia juga tidak menyangka bahwa klon Sangwoo sudah mengumpulkan 8 tabung cairan yang berisi cairan slime. Nampak klon Sangwoo yang dihentikan oleh para penjaga yang ada di sana saat dia hendak memasuki tempat berburu slime lagi. Bagaimana tidak dihentikan saat mereka melihat klon Sangwoo yang sudah bercucuran akan darah dari hidungnya. Kelihatan kasihan gak sih lur? Kang Junmo yang menyadari itu juga, dia lantas menghubungi Sangwoo. Sangwoo yang dihubungi tiba-tiba oleh Kang Junmo, dia langsung menjawabnya, ya halo. Kang Junmo yang mendengar suara dari Sangwoo, dia sontak senang lalu menyapa Sangwoo yang berada di balik telepon.
Dia juga memberitahukan kepada Sang Wu bahwa klonnya yang sudah berburu slime sudah mengisi penuh tabung yang ada di sana, dan dia juga meminta Sang Wu untuk menghentikan klonnya itu untuk berburu slime lagi, karena dia akan meminta tim pengumpul untuk mengumpulkan semua hasil perburuan klon Sang Wu. Sang Wu yang mendengarnya lantas senang. Dia juga meminta Kang Junmu untuk mengirimkan tim pengumpul di tempat berburu kelinci bertanduk juga. Kang Junmu yang mendengar ucapan dari Sang Wu itu, dia sontak terkejut lagi. Di tempat kelinci bertanduk, di sana sudah menumpuk kelinci bertanduk yang sudah mati. Orang-orang yang ada di sana yang melihat begitu banyaknya kelinci bertanduk yang ada di sana, mereka sontak heboh. Ada yang mengabadikan momen itu dengan memvideonya. Nampak juga klon Sang Wu yang duduk di sana terdiam karena peluru yang dia punya sudah habis. Orang-orang yang ada di sana bertanya-tanya, ada berapa kelinci bertanduk yang sudah klon Sang Wu dapatkan. Ada juga seseorang yang mempunyai niat buruk dengan berpikir akan mencuri beberapa bangkai kelinci itu. Yang lebih membuat hebohnya lagi, semua bangkai kelinci bertanduk yang ada di sana didapatkan oleh satu orang saja, yaitu klon Sang Wu. Di saat klon Sang Wu terduduk di sana seperti patung tanpa bergerak, ada seseorang yang mendekati klon Sang Wu sambil menyodorkan kartu namanya. Dia berharap klon Sang Wu mau bergabung dengan kuil miliknya. Klon Sang Wu yang melihat kartu nama itu hanya menatapnya tanpa berbicara sama sekali. Orang itu yang melihat kalau klon Sang Wu tidak menerima kartu nama yang dia berikan, dia hanya bisa menahan malu sambil menggenggam kartu namanya. Orang-orang dari kuil lain yang berada di sana yang juga sudah melakukan hal itu, mereka berkata kepada orang itu kalau mereka juga mendapatkan respon yang sama seperti apa yang dia dapatkan saat memberikan kartu nama mereka. Orang itu sontak terkejut mendengar itu, bahwasannya dia sebenarnya berasal dari kuil besar yang ada di Korea Selatan. Apakah dia tidak mengatakan apapun saat kalian datang? Tanya orang itu yang masih bingung dengan sikap klon Sang Wu kepada orang-orang yang ada di sana. Tidak, dia hanya diam seperti itu sejak tadi, jawab salah satu orang dari orang-orang itu. Saat orang-orang itu sedang berbincang tentang klon Sang Wu, pada saat itu juga ada seseorang yang datang mendekati klon Sang Wu. Yaps, orang itu tidak lain adalah Sang Wu itu sendiri. Sambil mendekati klonnya, Sang Wu menaruh peluru senapan di dekat klonnya. Dia meminta agar klonnya melanjutkan untuk berburu kelinci bertanduk. Setelah mengatakan itu dan menaruh pelurunya, Sang Wu lantas bangun hendak pergi dari sana. Sambil menepuk bahu klonnya, Sang Wu berkata, "Kerja bagus nomor satu." Klon Sang Wu yang menaruh pujian dari tubuh utamanya, dia sontak senang dan bersemangat karena dia sudah mendapatkan pujian dari tubuh utamanya. Dia langsung mengangkat senapannya lagi dengan sangat bersemangat. Orang-orang yang melihat kalau klon Sang Wu hendak berburu lagi, mereka sontak heboh ingin melihat aksi dari klon Sang Wu. Mereka langsung menyiapkan HP mereka untuk merekam aksi klon Sang Wu. Pokoknya riuh dah di sana saat melihat klon Sang Wu akan berburu lagi. Singkat cerita, cerita kini sudah berpindah di suatu ruangan dengan buku yang nampak ditata rapi di rak buku layaknya seseorang yang sangat rajin. Yaps, tidak seperti Mimin yang kamarnya sudah amburadul.
Di sana nampak juga buku paket yang sedang dibuka, pertanda ada seseorang yang sedang belajar. Dan di sana nampak juga sang MC kita yang sedang duduk termenung memikirkan tentang klonnya. Dia tidak menyangka bahwasanya klonnya yang memiliki stat 50% dari dirinya bisa melakukan perburuan kelinci bertanduk dengan sangat luar biasa, lebih baik dari dirinya. Oke, di sini Mimin ralat ya Lur. Di awal episode Mimin pernah salah menyebutkan kalau klon Sangu yang memiliki stat 50% lebih baik dari Sangu itu sendiri. Itu salah kaprah. Yang benar klon Sangu memiliki stat separuh dari Sangu itu sendiri. Jadi mohon dimaafkan ya Lur. Oke lanjut. Saat Sangu sedang memikirkan klonnya, tiba-tiba ada yang memanggil dirinya. Sangu yang mendengar itu sontak terkejut. Buyarlah lamunannya. Yang ternyata orang yang memanggil Sangu adalah Hayun. Apa yang kakak pikirkan sampai terbengong seperti itu? Tanya Hayun yang penasaran. Maaf. Aku sudah melihat hasilnya. Ternyata kau orang yang pintar juga ya. Jawab Sangu yang tidak langsung menjawab pertanyaan dari Hayun. Iya kan? Aku ini orang yang pintar loh. Kalau aku mau berusaha. Jawab Hayun dengan sangat senangnya saat dia dipuji oleh Sangu. Yang dilanjutkan sambil bertanya lagi. Oh iya, kakak memikirkan apa tadi? Kok sampai terbengong seperti itu? Itu aku tadi habis dari area berburu dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Jadi aku memikirkan itu, jawab Sangu dengan sedikit malu. Berdiri dong Hayun, terkejut dong dia. Apa? Kakak seorang hunter? Tanya Hayun dengan sangat bersemangat. Iya, aku seorang hunter pemula, jawab Sangwoo dengan santainya. Oh ya, apakah kakak tahu tentang hunter ini? Hari ini semua orang pada membicarakannya, tanya Hayun sambil melihat lagi ke HP miliknya. Ini dia dewa penembak jitu, si Eagle Eyes dari Ujangsan. Tambahnya lagi yang menyodorkan HP-nya kepada Sangwoo. Muncrat sudah air yang Sangwoo minum saat melihat apa yang diperlihatkan oleh Hayun. Bagaimana dia tidak terkejut? Yang ternyata orang yang di dalam video itu adalah klonnya. Dengan muka yang membagongkan, Sangwoo bertanya, siapa orang itu? Apakah kakak tidak tahu kalau orang ini adalah orang yang sangat luar biasa? Dia orang yang sudah mencetak rekor dengan menangkap kelinci bertanduk sebanyak 20 ekor saat video ini dibuat. Dan dia juga orang yang sangat misterius karena dia hanya menjawab satu kalimat saat ditanya. Jawab Hayun menjelaskan dengan sangat bersemangat. Diperlihatkan di video itu saat orang bertanya kepada klon Sangwoo siapa dirinya. Klon Sangwoo dengan santainya menjawab Eagle Eyes dari Ujungsan. Semakin terpana dan terheran-heran dong Sangwoo saat mendengar itu, karena itu adalah kata-kata yang dia ucapkan saat berburu kelinci bertanduk sebelumnya. Dia keren kan? Sebenarnya impianku adalah menjadi hunter, gumam Hayun sambil melihat lagi layar ponselnya. Sedikit terkejut dong Sangwoo saat mendengar ucapan dari Hayun. Menjadi hunter, apakah kau sudah dibangkitkan? Tanya Sangwoo yang penasaran. Hayun membenarkan pertanyaan dari Sangwoo. Dia juga memberitahukan kepada Sangwoo bahwa dia sebenarnya sudah memiliki sertifikat hunter. Hanya saja dia takut
takut untuk berburu sendiri. Lalu Haeyeon menggertakkan giginya. Jadi saat nanti nilai ujianku bagus, apakah kakak mau menemaniku untuk berburu? Tanya Haeyeon dengan sedikit malu kepada Sangwoo. Sangwoo yang mendengar itu langsung menyetujui permintaan Haeyeon. Dia juga mengatakan kepada Haeyeon kalau dia mengetahui tempat berburu yang aman untuk berburu. Haeyeon yang mendengar itu sontak langsung senang dan bersemangat. Dia langsung menyodorkan jari kelingkingnya supaya Sangwoo mau berjanji dengannya. Sangwoo yang melihat itu hanya bisa tersenyum sambil melihat ke arah Haeyeon. Dan mereka pun membuat janji dengan terpautnya kedua jari kelingking mereka. Suatu saat kakak jangan pernah mengingkari janji ini. Aku akan lulus ujian untuk masuk ke Universitas Gyeonggu, kata Haeyeon dengan sangat bersemangatnya dikala dia mengetahui kalau Sangwoo mau berburu dengan dirinya. Setelah Sangwoo dan Haeyeon membuat janji akan berburu bersama, mereka lantas mengobrol banyak hal tentang Hunter. Tidak terasa waktu bergulir dengan cepat saat mereka membicarakan itu semua. Sangwoo yang merasa kalau sudah waktunya dia untuk pergi dari sana, dia pun keluar dari kamar Haeyeon. Saat dia akan pergi, ada ibu Haeyeon yang ada di dapur sedang mencuci piring. Dia yang melihat kalau Sangwoo akan pergi dari sana. Apakah Haeyeon bisa mengikuti pelajaran yang kau berikan? Tanya ibu Haeyeon saat melihat Sangwoo akan pergi. Iya Bi, Haeyeon adalah anak yang sangat pintar. Meskipun awalnya aku meragukannya, namun sekarang dia sudah lebih baik, jawab Sangwoo dengan santai. Saat melihat Sangwoo akan pergi, ibu Haeyeon menawarkan kepada Sangwoo apakah dia tidak mau makan malam di rumahnya terlebih dahulu. Sangwoo yang ditawari makan malam oleh ibu Haeyeon, dia menolaknya dengan alasan kalau dia memiliki hal yang harus dia lakukan. Haeyeon yang masih di kamarnya, dia dari tadi menguping percakapan antara ibunya dan Sangwoo. Dirasa kalau Sangwoo sudah pergi dari rumahnya, tiba-tiba Haeyeon sangat bersemangat memeluk bonekanya. Remuk itu boneka, sesak itu boneka. Kalau boneka itu bisa bernafas layaknya manusia. Kia, aku membuat janji dengannya, pikir Haeyeon dengan sangat senangnya. Hehehe, ternyata dia adalah seorang hunter. Berkat itu aku bisa mengobrol dengannya dengan sangat lancar, gumam Haeyeon seraya menunjukkan skillnya yang dikeluarkan dari telapak tangannya. Awalnya aku tidak suka karena dia adalah kenalan dari ayah, tapi dia baik. Penjelasannya enak saat mengajar dan yang pasti tampan, pikir Haeyeon yang masih bersemangat setelah membuat janji akan berburu bersama dengan Sangwoo. Kayaknya ucapannya yang benar karena dia tampan. Coba kalau enggak, pasti udah dicuekin kayak es. Dingin sikapnya, itulah wanita. Tapi dengan catatan tidak semua wanita seperti itu ya lur. Tapi hanya mayoritas yang seperti itu. Hehehe. Oke, kembali. Ayo belajar, gumam Haeyeon dengan tekad yang begitu kuat agar dia bisa memasuki Universitas Gyeonggu dan bisa berburu dengan Sangwoo. Singkat cerita
kita berpindah di tempat area berburu kelinci bertanduk. Sang Wu yang baru saja datang di sana, dia langsung disambut oleh Kang Junmu yang masih di sana melihat proses pengumpulan bangkai kelinci bertanduk. Lalu mereka berdua mengobrol di sana sambil melihat orang-orang dari tim pengumpulan barang yang masih melakukan pekerjaannya. Di sana nampak ada yang sedang mengangkat kelinci bertanduk dengan sangat susah payah. Ada juga yang sedang memasukkan kelinci bertanduk di dalam kotak. Dan masih banyak sekali orang-orang dari tim pengumpulan barang yang dipanggil oleh Kang Junmu. Dikarenakan kelinci bertanduk yang didapatkan oleh Clown Sangwu berjumlah 352 ekor. Oh iya, apakah Anda sudah melihat jumlah uang yang sudah saya transfer? Tanya Kang Junmu kepada Sangwu dengan sangat santai. Oh, saya tidak tahu kalau Anda sudah mengirimkan uang kepada saya. Jawab Sang Woo yang tidak tahu kalau Kang Junmu sudah mengirimkan uang kepada dirinya. Lalu dilihatlah berapa uang yang diberikan Kang Junmu kepadanya. Terkejut dong dia, terpanah dong dia. Berkeringat dingin dong dia dikala melihat saldo di dalam rekeningnya. Bagaimana tidak terkejut, 32 juta won yang sudah masuk di rekeningnya, dapat jackpot dalam semalam, pikir Sang Woo yang masih tidak percaya dengan jumlah saldo di rekeningnya. Memang sebanyak ini ya uang yang harus saya dapat, tanya Sang Woo tidak percaya seraya dia bergumam ke arah Kang Junmu. Hahaha, saya merasa kalau tingkat berburu Anda sudah melebihi pemburu kelas F. Jadi, saya memberikan 83% layaknya seorang pemburu kelas E, ujar Kang Junmu menjelaskan kepada Sangwu. Ah, begitu rupanya, gumam Sangwu yang masih kebingungan. Di saat mereka berdua mengobrol tentang bayaran Sangwu, ada seseorang yang menghampiri mereka. Woi, kalian, sapa orang itu dengan nada tinggi sambil berjalan mendekati mereka. Terkejut dong mereka, kenapa ada orang lain yang masih ada di sana. Menolehlah mereka ke arah sumber suara itu. Siapa orang ini? Pikir mereka kebingungan. Seraya layaknya seorang dengan kekuatan besar dan mendominasi, orang itu bertanya, apakah kalian adalah penanggung jawab dari anak ini? Tanya orang itu sambil menunjuk Klon Sangwu. Ya, benar, kau siapa? Jawab Sangwu dan Kang Junmu secara bersamaan. Aku adalah pemburu yang buruannya dicuri oleh bocah ini. Seharusnya kalian mengganti rugi akan hal itu kan, kata orang itu dengan sikap angkuhnya. Layaknya dia adalah preman yang sedang dianiaya. Terkejut dong mereka mendengar penjelasan orang itu yang ada di depan mereka. Bingung dong mereka tentang apa yang akan mereka lakukan menanggapi orang tersebut. Namun saat itu juga Sang Woo mempunyai ide yang sangat brilian. Geram dong orang itu karena ucapannya tidak direspon oleh mereka. Kalian berbisik apa? Ha? Berikan 10% dari hasil kalian berburu kepadaku, ucap orang itu sambil berjalan lagi mendekati mereka dengan sangat angkuh. Ketawa dong Sambu. Uff, apa yang kau ketawakan? Kau kira aku sedang bercanda, ha? Ujar orang itu dengan geramnya saat melihat Sangwu yang tiba-tiba tertawa. Tanpa memperdulikan ucapan orang itu, Sangwu menepuk bahu klonnya. Lalu dia mengajak mereka untuk pergi dari tempat itu.
Makin geram dong orang itu. "Hai bajingan, kau mau kemana, ha? Aku belum selesai berbicara." Pekik orang itu dengan nada yang lebih tinggi. Tanpa memperdulikan ucapan orang itu, Sang Wo dan Kang Junmu melewati orang itu. Dirasa sudah mencapai ubun-ubun kemarahannya sampai terlihat urat di dahinya. Orang itu lantas pergi sambil berlari menuju Sang Wo. Diayunkanlah tangannya ke belakang seraya bersiap-siap akan memukul. Melesatlah dia untuk menyerang. Sang Wo yang melihat itu hanya tersenyum dengan puas. "Pergilah nomor satu," ucap Sang Wo memerintahkan klonnya melalui telepati. Tanpa banyak bicara dan basa-basi, melesatlah klon Sang Wo menuju orang itu. Dia langsung menghampiri orang itu tanpa ragu. Dan bang! Pukulan penghancur janda melesat terkena wajah klon Sang Wo. Terpental dia layaknya layangan putus yang terhempas angin yang dahsyat. Dioper ke sana kemari oleh kotak yang digunakan untuk menempatkan kelinci bertanduk. Gedebuk bunyinya saat klon Sang Wo menabrak tiang penyangga gedung. Keluarlah darah dari balik masker yang ia kenakan, mengenaskan keadaan klon Sang Wo saat dilihat. Matanya melotot seperti orang yang akan menghembuskan nafas terakhir. Panik orang itu, dia tidak menyangka pukulannya yang lemah itu dapat menumbangkan klon Sang Wo dengan sangat mudah. "Wah!" ujar Sang Wo berakting panik seraya klonnya menjadi mengenaskan. Di videolah kejadian itu sebagai tanda bukti adanya kekerasan di sana. Yap, seperti warga di Konoha ini, memvideo diutamakan saat ada musibah. Menolong itu urusan nanti. Viral lebih penting ketimbang menyelamatkan nyawa orang lain yang tidak mereka kenal. Beraktinglah Sang Wo dan Kang Junmu di sana yang aktingnya tidak bisa masuk dalam serial TV Indosiar. Fotokopi keliling. Makin panik dong orang itu di saat dia mengetahui tindakannya yang menghajar orang direkam oleh Sang Wo. Beraktinglah Sang Wo dengan mengancam orang itu akan memposting videonya ke website Hunter. Percucuran keringatlah di wajah orang itu setelah mendengar ancaman dari Sang Wo yang akan memposting videonya. Lalu Sang Wo dengan wajah dinginnya berkata, "Bagaimana? Apa kau masih ingin memeras kami?" ujar Sang Wo sambil menyodorkan HP-nya yang memutar video dengan orang itu masih memukul klonnya. Terdiam orang itu mendengarnya. Dia pun pergi dari tempat itu dengan menggertakkan giginya. Singkat cerita, kini cerita sudah berada di sebuah kafe. Di sana Kang Junmu memberitahukan kepada Sang Wo kemungkinan kalau orang tadi berasal dari kuil Haeseong. Karena di kuil Haeseong juga ada hunter yang dulunya mantan preman. Sang Wo yang mendengar itu semua terkejut. Dia tidak menyangka bahwasanya kuil besar seperti kuil Haeseong merekrut seorang preman. Kang Junmu juga memberitahukan kepada Sang Wo di saat dia baru sampai ke tempat pengumpulan bangkai kelinci bertanduk. Orang itu sudah ada di sana mengawasi dirinya untuk balas dendam ya. Gumam Sang Wo yang sudah mengetahui alur kejadian yang terjadi. Ya, sepertinya itu yang aku pikirkan juga. Kalau begini, orang yang mau bergabung dengan agensiku akan menurun. Dari dulu mereka selalu menargetkan
merugikan orang-orang yang bergabung dengan agensiku. Sekarang saja orang yang bergabung dengan agensiku hanya beberapa hunter kelas F selain Anda, ujar Kang Junmu yang sudah mulai frustasi dengan apa yang terjadi kepada orang-orang yang bergabung dengan agensinya. Kau bisa tenang, Pak, karena ada aku di sini dan aku tidak akan meninggalkan agensi Anda, jawab Sang Woo dengan sangat percaya dirinya kepada Kang Junmu sambil tersenyum. Terdiamlah Kang Junmu mendengar itu, terharulah dia, bahagia dikala ada orang yang mau berada di sisinya, dikala semua masalah menimpa agensinya. Lalu Sang Woo memberitahukan kepada Kang Junmu bahwasannya dia memiliki cara untuk menjadi cepat lebih kuat. Dituturkanlah caranya kepada Kang Junmu yang tidak diberitahukan di sini. Jadi Mimin juga tidak tahu lur cara apa yang Sang Woo beritahukan kepada Kang Junmu untuk menjadi cepat lebih kuat. Di sana nampak Kang Junmu yang sangat serius mendengarkan penjelasan dari rencana Sang Woo. Bagaimana? Apakah cara ini terlihat bagus? Tanya Sang Woo dengan percaya dirinya kepada Kang Junmu. Jawab Kang Junmu yang masih memikirkan rencana Sang Woo yang tadi dia jabarkan. Ya, sepertinya itu tidak buruk juga. Besok kita akan bertemu lagi jam 2 siang. Ucap Kang Junmu kepada Sang Woo yang menyetujui rencana itu. Dan keesokan harinya pun tiba. Kini cerita sudah berada di luar gedung bernama Hunter Market. Yap, itu adalah tempat bagi para hunter menjual dan membeli item untuk berburu. Dan panel itu juga yang mengakhiri video dari episode ini. Apa rencana Sang Woo yang tadi dia katakan kepada Kang Junmo itu akan disebutkan di episode selanjutnya. Mohon ditunggu ya lur. Oke, bersambung.